50 cc ini. Ini standar. Nah sekarang kita mau ganti ininya yang kepunyaan Tiger. Tahu motor Tiger ya? Ya tahu. Tahu motor Tiger. Kira-kira bisa nggak dipasang di sini? Orang-orang pakai kepunyaan ini apa namanya? Honda apa ini? Supra. Punya Supra taruh sini. Kira-kira masuk nggak kalau Supra? Masuk. Supra masuk. Blade masuk. Mio masuk. Tetapi ukurannya kan terus nggak jauh beda dengan ini. Biasa saja gitu. Cuman sistemnya yang beda. Kalau ini dua tak itu gini. Dua tak itu ada dua ciri ya. Pertama, bahan bakarnya dicampur dengan oli. Sudah tahu kok ya. Terus tentu tidak efisien, boros dan semacamnya. Yang dibakar dua, oli dan bensin dan oli. Kemudian biaya operasi dengan demikian mahal. Apalagi Vespa tidak dicampur, banyak yang masih tidak dicampur secara mekanis, tetapi dicampur di atas gitu ya, secara manual gitu. Nah, lalu karena itu kemudian orang bagaimana supaya punya Vespa yang berbeda, yang hemat bahan bakar, kemudian maco, tenaganya lebih. Kalau ini ditaruh mesin yang bagus, yang ukurannya lebih dari 150 susah. Ditaruh yang sama-sama 150 saja mungkin susah. Tetapi kemudian saya mencoba nekat gitu ya, tapi nekatnya dengan perhitungan gitu. Saya kasih dengan blok Tiger, mesin Tiger. Semua teman-teman saya mekanik mengatakan enggak mungkin. Bahkan ada yang maaf ya, ada bicara kotor, gua makan nanya gitu ya, gua jilat dan macam-macam itu dengan bahasa-bahasa yang nggak nyaman didengar gitu, nggak bakalan bisa. Tetapi terus saya berpikir, masa sih? Saya cari, pertama yang saya pelajari apa? Ruang saya ukur begitu teliti gitulah ya. Saya cuma yakin akhirnya ada selisih ruang itu kira-kira 1 cm. Dari 1 cm itu saya nekat gitu ya, ada di selisih 1 cm dengan syarat macam-macam. Akhirnya maaf Pak, kalau langsung nanya sambil nanya boleh atau nanti nunggu pas duduk? Enggak, langsung enggak apa-apa. Langsung kalau ada pertanyaan enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa ya. Lupa. Tapi kayaknya pengantarnya lulus saya. Oh. Begitu ya. Nah, terus sampai pada bagaimana kalau mesinnya sampai sebesar Tiger gitu ya. Jadi kita mungkin nggak bawa ukuran, tetapi paling tidak kita bisa bayangkan itu ada motor apa tadi? Oh itu Tiger gede. Bisa enggak? Ada yang bisa kira-kira bisa memperkirakan dengan pasti nggak? Bisa nggak? Coba kita bukain. Sudah dijawab nggak ya? Sudah dijawab enggak ya? Sudah dijawab enggak loh. Ternyata bisa. Penjahat. Ketok penyanyi. Betul. Apa nih? Berek kemarin. Dengan berbagai apa namanya? Ya seperti menipu enggak ya? Tapi apa namanya? Mensiasati gitu ya. Mensiasati. Dan ini sebenarnya masih bersifat rahasia loh. Teman-teman wartawan dari Jakarta, dari Jogja mau ke sini nggak saya kasih. Termasuk berarti Anda ini termasuk mujur nih punya yang dosen dari Sofi ini. Ini kan gede banget kan. Tapi bisa masuk ini. Ternyata bisa masuk. Udah ya, kita lanjutin ya. Terus kenapa teman-teman saya menyatakan nggak bakalan bisa hidup? Anda tahu putaran Vespa kemana? Ke belakang. Coba disebut. Kalau itu pakai arah jam, searah ya, searah jarum jam. Anda bisa bayangkan Tiger arahnya kemana? Ke belakang. Iya berlawanan. Berlawan. Ke sini ya. Ini kan Tiger nih. Ya. Kan mesinnya begini.
muternya begini, berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan Vespa searah jarum jam. Mungkin hidup nggak? Ya setelah tahu hidup ya mungkin. Tapi kalau motor Tiger ditaruh Vespa dengan putaran yang berlawanan, logika mana yang menjawab mungkin kan gitu. Nah, logika itu yang harus kita ini. Di situ mas. Artinya apa? Saya cuma ingin mengatakan pada sampean KPG ya. Kreativitas itu penting. Membutuhkan ya membutuhkan filosofi, membutuhkan ilmu yang lain. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang terselip dari kepala kita, ternyata ada sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ruangnya penuh sampai di situ. Ini selisihnya cuma kurang dari 1 cm. Dan ini belum ada di koran. Di koran belum dipublikasi, dan di koran artinya orang yang membuat seperti ini belum ada. Mau dinyalakan boleh. Oh langsung. Sengaja nggak? Jadi dia percaya kalau ini 4 tahun nggak mandi gitu. Rekam suara. Ada gana kan? Ini boleh ditanyakan semua ya. Kenapa begini, mengapa dan seterusnya. Yang pernah ke Vespa siapa sih? Kemal. Tuh. Nggak apa-apa, Mas. Jangan sampai Vespa. Ya, Pak, cuma tahu Vespa. pintas, Pak. Bertanya. Ini untuk basicnya kan Vespa 2 tak. Kalau pakai headnya, pakai bloknya Tiger kan jadinya 4 tak. Iya, betul. Berarti yang dipakai itu yang bawah ya, Pak? Semua Bawaannya atas Vespa. bawah. Bukan. Itu pertanyaannya, bagus itu ya nanti. Biar tahu hidupnya ya. Oh, masuk. Loh. Posisinya sudah di bawah. Bagaimana menaikkan ini? Vespa punya tradisi mekanikal yang kuat. Jarang dia pakai elektrik kecuali yang berubah. Makanya saya juga sistem mekanik. Saya rancang sendiri ini. Nah, itu. Dengan bergerak begitu saja dia keluar. Sudah bagus, sudah jadi sebenarnya, cuma karena posisinya terlalu nangkrok ke sini, makanya saya potong, saya pendekkan, harapannya bisa turun ke bawah, lalu saya rubah bisinya lebih keluar. Jadi dengan goyangan mesin yang paling rendah sekalipun dia sudah bisa mengeluarkan bensin dan bisa mengisi karburator dengan cukup. Ngerancang dari
Apa yang ada? Tahu ini apa? Ini kepunyaan Honda Grand, otomatisnya Merdeka 4. Sederhana, ya, tidak ada apa-apa. Tapi karena ini pas antara besaran ini dengan lubang, lalu bentuk yang mengerucut, sehingga dia berfungsi sebagai semacam klep ya. Dibantu per, lalu ada gerakan begini saja dia mengeluarkan bensin, mompa dari bawah naik ke atas. Ya sudah, saya akan menjawab sesuai dengan ini nggak saya sangka nih pertanyaannya sampai ke sini nih. Padahal nggak kelihatannya. Maksudnya Vespa sering telat bensin. Nah, ya. Secara apa namanya? Pabrik saja standar itu Vespa sering telat bensin. Ditambah lagi dengan begini, makanya saya harus putar otak bagaimana menjawab persoalan itu tanpa menghilangkan kekhususan Vespa. Kalau yang sudah pakai elektrik, ya beda. Berarti saya harus pakai full mechanical ya. Jadi pompa bensin pun nggak perlu elektrik. Ketika motor berjalan kan goyang, dengan goyangannya ini dia mengeluarkan bensin. Belum ada nih Vespa, belum bikin ini. Semua belum ada yang bikin ini. Ini bisa dipatenkan ini. Setirnya pakai bensin. Bagaimana? Setirnya pakai bensin. Pakai Tiger oversize 200. Stangnya standar Vespa. Setangnya stang Vespa. Kalau lubangnya stang sama. Oh mudah itu, mudah dimodifikasi, mudah ditemukan ukuran apa namanya rollernya dengan pennya kan ngepas itu. Tinggal masangnya nggak ada batangnya. Membuat timing ini yang agak harus teliti. Makanya kemarin saya harus apa namanya mencari sendiri titik sudutnya sehingga banyak gambar-gambar ini. Cuman masalah ini yang begini-begini nih masih bocor-bocor, belum belakangan itu. Makanya saya bilang minta sama Bu Sofi 2 bulan lagi, nggak mau. Udah habis apa namanya? Bulan lagi. Kurikulum apa namanya? Ya waktunya gitu deh. Apa namanya? Udah kalau gitu apa adanya. Kebanyakan kan pakai super stick ya, punyanya dia ya dari blok ke depannya. Dan ini kan stiker kan? Iya. Kebanyakan yang dicoba-coba kan tetap 2 tak, tapi 2 ya. Kalau gitu mah nggak usah kuliah mas. Maaf ya. Iya. Kalau yang begitu mah semua orang bisa bikin. Belum bisa untuk basic. Masih 2 tak untuk balap. Ini pun sebenarnya kalau untuk balap nggak masalah. Rasio kompresi yang saya pasang di sini itu cuma 7,3. Rendah sekali. Untuk balap 9 ke atas. Ini 7,3 tapi udah teriaknya udah nakutin juga. Ini ini nih ada kombinasi vero non vero ya. Ya. Ini kan aluminium, ini besi. Kenapa harus dibuat begini? Kalau aluminium semua, karena di dalamnya ada putaran yang tinggi, kuatirnya nggak kuat deh. Makanya ada penguatnya. Jadi fungsinya hanya penguat saja. Pak, misalkan ya Pak ya, dicoba bahan bakar bioetanol dari pemanfaatan biomasa. Menurut Bapak, kira-kira untuk performnya sepeda Vespa nanti gimana? Enggak, saya sendiri nggak tahu ada istilah rondo ya.
Saya takut juga kalau bicara ini sama ibu. Cuman saya kenal aja RON gitu, ada RON 92, 5, 55 dan seterusnya. Saya nggak tahu bioetanol itu berapa. Oh iya itu ya. Kalau dibuat- Karena lihat-lihat bioetanolnya juga dia dari sampah apa, limbah apa. Nah itu. Kalau masih di seputar RON 90-an, nggak ada perubahan apa-apa. Oh nggak ada. Ya kalau lebih tinggi dari itu boleh jadi dia harus high compression, tekanan yang lebih tinggi, atau kalau itu lebih rendah berarti mungkin sama dengan premium biasa, maka ini dibikin lebih rendah. Walaupun ini sendiri sekarang sebenarnya sudah sangat rendah. Rasio kompresi rata-rata motor standar itu saja sekarang paling tidak 9. Ini cuma 7,3. Untuk balap 10 ke atas. Ini mau dibikin 10 ke atas bisa. Pak, adakah selama ini spare part di produk transportasi Vespa sendiri yang mungkin barangkali ada masalah dengan korosi? Ada masalah dengan korosi. Vespa enggak ya? Atau sama aja dengan sepeda lain mungkin sama aja, kurang lebih. Kalau Vespa, ya boleh. Di body, ya, body itu sering terjadi korosi. Biasanya di bagian sini, tapi kayaknya penangkalnya nggak terlalu sulit. Kayaknya itu cukup dengan apa namanya? Enggak. Kayak tir begitu. Aspal encer gitu. Belum mas. Seperti Pengecer atau belum mas? bukan apa namanya? Blankin, Ya? blankin. Mereknya ada ya Pak? Merek? Saya ada sih. Saya ada. Sama kan, wangi pokok marinir. Enggak kena mangan mulai. Ya, Dibongkar walaupun dewe. semester 2 mau insya Allah masih semester 3 ancang-ancang ya Pak. Wangi-wangi. Bedah wanita hamil. Bisa diatasi dengan ini sekarang mudah. Oh iya untuk anti corrosionnya. Iya. Ikut. Ini saya beli udah udah 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Flim. Oh. Polybag. Jadi sementara no problem ya Pak, kalau maintenance selama ini maintenance-nya ini untuk masalah faktor korosi tidak ada masalah ya Pak? Terus ini logam-logam itu ya. Ada per-per itu ya. Ini sudah apa belum nih? Kalau belum lanjut dulu. Udah. Enggak siapa yang namanya, ayo yang belum nanya. Udah. Udah ya ini ya. Nah, sekarang logam ya. Logam saya ingin lebih ke ini aja. Per ya. Ini. Ternyata tidak semua bentuk seperti ini menjadi bahan per. Itu satu. Yang kedua, setiap bahan per ternyata mempunyai ciri yang berbeda. Kalau seberapa saya bukan ahlinya gitu. Bahkan ada per yang sekecil ini nih yang ada di dalam sini. Nah, ini kan juga logam ini. Logamnya. Ada per sekecil ini yang sistem kerjanya dorong. Sistem kerjanya dorong. Nggak tahu bagaimana untuk mengetahui valensi dan semacamnya, Bu. Ini Pak, Ada daftar biasanya. ada Iya. materi ikatan kimia. Iya gitu Jadi ya. ada bilangan oksidasi nanti kita... Oke. Mana tuh bagian?
Tek bisi-bisi. Langsung 4. Iya pandai ini. Banyak mentikir kan jarak. Langsung 500 meter wani Mas iki sing jogi. Apa sih? Apa sepi deh. Cirit nih. Nang tira, gini mana? Kenal potek enek sing gawe sarangan seprapat ya. Apa nih seberapa? Kan? Podcast ini dulu. Bisa ngapain bukannya biji? Bro. Nah, bisa lagi ya. Blik. Rekam suara. Blik. Flash. Wih, terbalik. Untuk menyesuaikan yang tadinya ruang knalpot menjadi ruang karburator, dibuatkan adaptor. Jadinya sampai seperti ini. Bikin begini aja 3 bulan. ya hampir 3 bulan. Menjadi ini nggak ada kan di toko? Nggak ada. Nggak ada. Tadinya dibuat sederhana, ternyata salah, perlu ada ini, masih kurang tinggi dan semacamnya, lalu bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bicara bahan sekarang. Saya sendiri terus terang agak buta ya tentang bahan itu ya, tidak begitu banyak. Cuman saya tahu aluminium itu diolah, cara pengolahannya nggak sama dengan besi, ditekuk misalnya. Non ferro berarti. Non ferro. Iya. Ya. Non ferro. Jadi Penggolongannya itu dua, yang berbahan besi atau yang non besi. logam. Padahal Iya. itu sama-sama logam ya. Logam semua. Iya, sama-sama logam. logam. Iya. Ternyata untuk membuat seperti ini harus dilebur semua cor. Harus dicorkan begitu, dicairkan. Kebetulan saja agak nggak terlalu sulit mencairkan aluminium, hanya pada panas
600 derajat ya. 600 derajat itu sudah bisa cair gitu. Susu titik lelehnya berarti Pak? Iya, titik lelehnya. Saya sendiri tadinya nggak tahu sama sekali ini. Akhirnya saya belajar, itu sebabnya mengapa proses pembuatan mesin ini 4 tahun. Karena saya harus belajar membuat belajar melebur aluminium. Lama 3 bulan lebih itu. Harus ke Pasuruan, ke Bondowoso, kemana itu. Di Bondowoso kan ada itu. Terus kalau bentuk-bentuk ya saya cari sendiri di lapangan, walaupun ini bentuknya tadinya sudah jadi, sudah hidup, tetapi tidak mau enak karena posisi karburator ini unik. Saya mekanik, ternyata ada yang tidak saya ketahui setelah saya jadi mekanik selama puluhan tahun ya. Tadinya posisinya kan begini, di Vespa normal, miring begini. Nah, ketika menjadi ini, saya buat biasa standar ini, datar ya, nggak mau. Dia harus seperti awalnya memang didesain oleh pabrik miring begini. Ketika dibuat normal justru nggak mau dia. Jadi normalnya justru miring. Nah, karena itulah kemudian di sini, menemukan penyakit, katakan begitu. Seminggu mungkin saya kepalanya kurang encer mungkin ya. Jadi untuk menemukan penyakit gini aja saya butuh waktu seminggu. Kemudian mengkreasikan ini, harus ditambah butuh waktu 3 hari. Ke tukang las, ke tukang las. Nah, kalau Anda mau bikin satu tim yang nantinya bisa membuat motor sendiri, kayaknya misalnya dibagi 5, ya harus ada ahli yang kelas, ahli cor, ahli ini, mekanis dan semacamnya, desain, gabung, nah kemungkinan nanti bisa jadi itu. Itu kan Pak, kalau kami memberikan materi kuliah kan mahasiswa ada tugas presentasi. Ya. Nah, presentasi itu kita tentukan judul masing-masing, kemudian harus ada live YouTube yang gitu sudah ya? produk industri, sudah proses industri. Jadi dari peleburan biji logam, kalau mau dipadu tentukan dulu ferro non ferro, ada persentase dicampur karbon, aluminium, titanium, timah dan sebagainya logam-logam. Nah, itu pun didasarkan titik leleh masing-masing di dasar memadu. Nah, yang tadi itu yang Bapak sampaikan itu tahapnya nanti ada peleburan, ada pembentukan, terus ada pemotongan. Nah, disitulah nanti kualitas seberapa besar kualitas produk paduan ini Akan dicipratkan begitu saja sebenarnya sudah cukup, tetapi untuk penyaringannya rendah, makanya harus ada pompa. Udah. Jadi nek misalnya posisi mesin itu kepanasan dari Nah, coba agak mundur lagi sedikit, dilihat dari jauh. Dari bawah ada sesuatu ya. Itu berarti itu yang ada oil cooler. Iya, pakai oil cooler. Pakai oil cooler. Jadi pendinginannya ini ganda. Selain oli didinginkan, tetapi juga menggunakan sistem angin kipas. Inhaler. Celana lapang. Jadi rancangannya yang saya inginkan dari mesin ini bisa dipakai jarak jauh. Karena itu pendinginannya benar-benar saya setia gitu. Iya. Jadi ada 2 pendinginan, 1 inhaler, kipas, satunya lagi menggunakan oil cooler. Yang Vespa sendiri belum pernah bikin itu. Jadi tinggal finishing lagi. Iya. Saya bilang sama ibu, 2 bulan lagi ibu, nggak bisa mati saya.
Jadi biar normal sudah dicat selesai biar ganteng. Iya. Kontra anu kebulan Mas. Soalnya kan memang jadwalnya. Itu daripada basah taruh di atasnya nggak apa-apa Mas. Sepatu. Dipakai aja nggak apa-apa sepatu di sini.